Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan analisis kebangkrutan PT Cheiron Pokpen Indonesia Tbk. Dengan anggota kelompok yang pertama ada Andika Wisnuwidodo, NIM 7311419122. Yang kedua ada Damara Bagasian Winanda, NIM 7311419159. Yang ketiga ada saya sendiri, Aktania Nindya Prabandari, NIM 7311419191. Yang terakhir ada Nadia Rizky Pramesti, NIM 7311419205. Selanjutnya ada profil perusahaan. Cheiron Pokpen Indonesia Tbk atau CPIN didirikan pada tanggal 7 Januari 1972 dalam rangka penanaman modal asing atau PMA dan beroperasi secara komersial mulai tahun 1972. Kantor pusat CPIN terletak di Jalan Ancol 8 nomor 1 Jakarta dengan kantor cabang di Sidoarjo, Medan, Tangerang, Balaraja, Serang, Lampung, Denpasar, Surabaya, Semarang, Makassar, Salatiga, dan Cirebon. Induk usaha Pokpen adalah PT Sentral Agromina. Sedangkan induk usaha terakhir Pokpen adalah Grand Tribute Corporation. Pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih saham Cheiron Pokpen Indonesia Tbk adalah PT Sentral Agromina sebesar 55,53%. Berdasarkan anggaran dasar perusahaan, ruang lingkup kegiatan CPIN terutama meliputi industri makanan, ternak, pembibitan dan budidaya ayam ras serta pengolahannya, industri pengolahan makanan, pengawetan daging ayam dan sapi termasuk unit-unit cold storage, menjual makanan ternak, makanan daging ayam dan sapi, bahan-bahan asal hewan di wilayah Indonesia maupun ke luar negeri. Merek-merek yang dimiliki Pokpen antara lain pakanan ternak yaitu Hipro, Hiprofit, Bintang, Bonefit, Royal Fit, Turbo Fit, dan Tiji. Dan produk pengolahan daging ayam yaitu Golden Fiesta, Fiesta, Camp, dan OK. Selanjutnya ada analisis multivariate untuk perusahaan Go Public. Berikut merupakan data keuangan PT Cheiron Pokpen Indonesia Tbk yang diambil dari laporan keuangan tahunan pada tahun 2019, yaitu aset lancar sebesar 13.297.718, utang lancar sebesar 5.188.281, total aset sebesar 29.353.041, laba ditahan sebesar 20.886.778, laba sebelum bunga dan pajak 4.595.238, nilai pasar saham biasa dan preferen sebesar 21.058.649, lalu nilai baku total hutang sebesar 8.281.441 dan penjualan sebesar 58.634.502, 58.634.502. Saya akan mempresentasikan tentang rumus ZI berdasarkan data dari laporan keuangan tahun 2019. Yang pertama ada X1 yaitu aset lancar dikurang hutang lancar dibagi total aset menghasilkan 0,276272. X2 laba ditahan dikurang total aset yaitu 0,711571. X3 yaitu laba sebelum bunga dan pajak dibagi total aset menghasilkan 0,156550. Lalu X4 nilai pasar saham biasa dan preferen dibagi nilai buku total hutang menghasilkan 2,542872. X5 yaitu penjualan dibagi total aset menghasilkan 1,997561. Lalu hasil tersebut dimasukkan ke dalam rumus ZI yaitu 1,2 X1 ditambah 1,4 X2 ditambah 3,3 X3 ditambah 0,6 X4 ditambah 1 X5.
menghasilkan 5,67625. Lalu selanjutnya merupakan data keuangan PT Charon Pokpan Indonesia yang diambil dari laporan keuangan tahunan pada tahun 2020. Yang pertama, aset lancar yaitu sebesar 13.531.817. Lalu hutang lancar 5.356.453 rupiah. Lalu total aset sebesar 31.159.291 rupiah. Laba ditahan 23.161.160 rupiah. Lalu laba sebelum bunga dan pajak 4.767.698 rupiah. Lalu nilai pasar saham biasa dan preferen sebesar 23.333.031 rupiah. Nilai buku total hutang sebesar 7.809.608 rupiah. Lalu penjualan 42.518.782 rupiah. Selanjutnya, rumus yang digunakan untuk menghitung analisis pada tahun 2020 yaitu ZI sama dengan 1,2x1 tambah 1,4x2 tambah 3,3x3 tambah 0,6x4 tambah 1,0x5. Setelah dilakukan perhitungan, maka didapatkan bahwa nilai ZI sama dengan 5,01765. Kemudian indikasi yang digunakan yaitu ZI kurang dari 181 yang mengindikasikan bahwa perusahaan berpeluang besar mengalami kebangkrutan. Kemudian ZI lebih dari 2,99 mengindikasikan bahwa perusahaan berpeluang kecil mengalami kebangkrutan. Kemudian 1,81 kurang dari ZI kurang dari 2,99 berarti kondisi perusahaan berada dalam area yang ambigu. Kemudian kita masuk ke tahap analisis. Berdasarkan hasil hitung koefisien Z-score untuk perusahaan PT Charon Pokpan Indonesia Tbk, dapat diketahui bahwa pada tahun 2019 memiliki nilai ZI sebesar Rp 5,367625 dan pada tahun 2020 nilai ZI sebesar Rp 5,01765. Hal tersebut menunjukkan bahwa kondisi keuangan perusahaan PT Charon Pokpan Indonesia Tbk mengalami sedikit penurunan, namun masih berada pada indikasi ZI lebih besar dari 2,99, yang artinya bahwa perusahaan masih stabil mempunyai peluang yang kecil untuk mengalami kebangkrutan. Next, kemudian kesimpulan yang dapat kita ambil adalah PT Charon Pokpan Indonesia Tbk menunjukkan kinerja keuangan yang cukup baik di tahun 2019 dan 2020. Hal tersebut juga didukung dengan adanya perhitungan Z-score yang menunjukkan bahwa perusahaan mempunyai peluang yang kecil untuk mengalami kebangkrutan. Manajemen perusahaan disarankan harus mampu mempertahankan kinerja keuangan agar tetap stabil. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.